Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyyina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا شيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بالصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وإلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Soal jawab nomor 22. Hari ini insya Allah akan di-share kitab Aqidatul Muslimin berbahasa Arab ke beberapa grup yang kami kelola dan juga beberapa grup yang lain insya Allah, dan juga terjemahan kitab Aqidatul Muslimin yang berjudul Aqidah Umat Islam, terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, terjemah dalam bahasa Indonesia kitab Aqidatul Muslimin yang berjudul Aqidah Umat Islam yang dicetak dan diterbitkan oleh Syahamah Press, Yayasan Syahamah. Insya Allah nanti akan kita share ke grup, atau kalau ada Mas Hendra sekarang, kalau saat ini ada Mas Hendra, silahkan share di grup-grup WA ya, Mas Hendra ya. Bismillah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala lillahi ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi. Amin. Soal nomor 22. Ma huwa awwalul makhluqat? Makhluk apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Awwalul makhluqatil ma'. Kitab yang telah direkomendasikan oleh Al-Azhar University untuk diajarkan di berbagai lembaga pendidikan Islam di negara-negara di dunia ini, menjawab awwalul makhluqatil ma'. Makhluk yang
pertama kali diciptakan oleh Allah adalah air. Air yang ada di bawah arsy. Awalnya menempel di arsy, kemudian beberapa waktu kemudian terpisah dari arsy. Air yang berada di bawah arsy. Dalilnya apa? Bahwa air adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Qala ta'ala waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan telah kami jadikan dari air dan telah kami ciptakan dari air kulla syai'in hayy. Ay kulla syai'in hayy wa jamad. Ya, al-murad al-hayyu wal jamad. Al-murad al-hayyu wal jamad. Dan telah kami jadikan dan telah kami ciptakan dari air segala sesuatu yang hidup dan segala sesuatu yang mati. Artinya benda hidup dan benda mati itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahan makhluk yang pertama yang ia ciptakan, yaitu air. Kemudian di dalam kitab ini pengarang kitab mengatakan al-hadis, ya, dasar berikutnya yang bisa dijadikan pedoman untuk menyatakan bahwa air adalah makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah hadis sahih riwayat Ibnu Hibban. Kullu syai'in khuliqa minal ma. Kullu syai'in khuliqa minal ma. Segala sesuatu diciptakan dari air. Hadis riwayat Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Selain itu juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Suatu ketika ada rombongan dari Yaman. Ada sekumpulan orang dari Yaman. Sengaja jauh-jauh datang dari Yaman, berangkat dari Yaman menuju ke Madinah untuk sowan menghadap kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk belajar ilmu agama, memperdalam ilmu agama dan untuk menanyakan sebuah pertanyaan kepada beliau. Ji'naka, kata mereka, ji'naka ya Rasulullah linatafaqqaha fid din. Kami datang sowan menghadap engkau wahai Rasulullah untuk memperdalam agama. Walinas'alaka an bada'i hadzal amri makan. Dan kami ingin bertanya kepada engkau wahai baginda Rasul mengenai awal mula penciptaan alam, mengenai makhluk yang pertama. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab apa yang mereka tanyakan? Rasulullah sebelum menjawab apa yang mereka tanyakan, terlebih dahulu Rasulullah menjelaskan sesuatu yang lebih penting dari apa yang mereka tanyakan. Mereka bertanya tentang makhluk, lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dan menjelaskan terlebih dahulu tentang Khalik, tentang Sang Pencipta. Jadi beliau menjelaskan tentang Allah sebelum menjelaskan tentang makhluk pertama yang mereka tanyakan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Al-Baihaqi dan juga Ibnul Jarud. Beliau mengatakan, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Kana Allahu, Allah ada pada azal. Allah ada sebelum adanya segala sesuatu. Allah ada sebelum adanya langit. Allah ada sebelum adanya air. Allah ada sebelum adanya bumi. Allah ada sebelum adanya surga, neraka, manusia, jin, malaikat, apapun, tempat, perputaran masa. Allah ada sebelum segala sesuatu ada. Allah ada pada azal. Tidak ada selainnya. Pada azal yang ada hanya Allah, tidak ada segala sesuatu selain Allah. Karena Allah adanya tanpa permulaan. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang azali. Allah adalah satu-satunya zat yang azali, yang tidak memiliki permulaan. Huwal awwal, kata Al-Quran. Al-Quran menyatakan huwal awwal. Hanya Allah yang tidak memiliki permulaan. Selain Allah, semuanya memiliki permulaan.
Oh ya, salamnya Umi Eva ya, alaihassalam. Selain Allah, semuanya memiliki permulaan. Selain Allah, semuanya memiliki permulaan. Selain Allah, semuanya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Al-Khaliq hanya Allah. Sang Maha Pencipta itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak memiliki permulaan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang azali hanya Allah. Selain Allah semuanya hadis. Semuanya adanya didahului dengan ketiadaan. Semuanya memiliki permulaan. Yang tidak bermula, yang tidak memiliki permulaan hanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjawab apa yang mereka tanyakan dengan mengatakan, "Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh." Allah ada pada azal dan belum ada segala sesuatu selainnya. Setelah itu baru kemudian Rasulullah menjawab apa yang mereka tanyakan. Wa kana 'arshuhu 'alal ma. Wa kana 'arshuhu 'alal ma. Dan adalah 'arsy Allah di atas air. Dari sini kemudian juga berdasarkan dua hadis yang lain, para ulama menjelaskan bahwa air adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah, setelah itu baru arsy. Setelah itu makhluk yang kedua adalah arsy. Makhluk yang ketiga adalah al-qalamul a'la. Al-qalam al-a'la, pena tertinggi. Ya, kenapa disebut al-a'la? Untuk membedakan antara pena, makhluk yang ketiga, ya, urutan ketiga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini disebut al-qalam al-a'la, pena tertinggi. Disebut pena tertinggi untuk membedakan antara pena itu dengan pena yang dipakai oleh para malaikat untuk menyalin apa yang tertulis di Al-Lauhul Mahfuz ke lembaran-lembaran yang di hadapan mereka, yang para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyalin tulisan-tulisan, ya, beberapa tulisan di Al-Lauh Al-Mahfuz, papan besar, ke dalam lembaran-lembaran mereka. Untuk membedakan antara kolam tersebut dengan kolam, dengan pena yang dibawa oleh para malaikat dan digunakan untuk mencatat lembaran-lembaran, mencatat, menyalin apa yang tertulis di Al-Lauh Al-Mahfuz ke lembaran-lembaran mereka, ke kertas-kertas yang ada di hadapan mereka, maka kolam tersebut disebut Al-Qalam Al-A'la. Kemudian makhluk yang keempat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Lauh Al-Mahfuz, yang berada di atas langit yang ketujuh. Al-Lauh Al-Mahfuz, pena besar yang tertulis di dalamnya segala apa yang terjadi sampai hari kiamat. Segala apa yang terjadi. Usia manusia, sakitnya manusia, sempitnya rizki manusia, lapangnya rizki manusia, kapan seseorang menikah, kapan seseorang memiliki anak, kapan seseorang memiliki anak lagi, kejadian-kejadian yang terjadi di Mojokerto, yang terjadi di Jakarta, yang terjadi di berbagai belahan dunia, kecelakaan yang terjadi, banjir yang terjadi, tsunami yang terjadi, perang yang terjadi, kapan Rusia menyerang Ukraina, kapan Ukraina hancur, atau kapan Rusia kalah. Nah, itu semuanya tertulis di Al-Lauh Al-Mahfuz. Kapan Palestina terbebas dari penjajahan dan pendudukan orang-orang Yahudi, itu semuanya tertulis di Al-Lauhul Mahfuz. Seluruh kejadian sampai gugurnya daun-daunan, ya, sampai gugurnya daun-daunan, deburan ombak di lautan, itu semuanya tertulis di Al-Lauh Al-Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Al-Qalam Al-A'la untuk berjalan, ya, untuk berjalan kemudian menulis apa yang terjadi, kejadian-kejadian yang akan terjadi sampai datangnya, sampai tibanya hari kiamat, semuanya ditulis atas perintah Allah oleh Al-Qalam Al-A'la di Al-Lauh Al-Mahfuz. Baru setelah itu, setelah 4 makhluk pertama yang Allah ciptakan ini, Allah menciptakan bumi. Allah menciptakan bumi, kemudian Allah menciptakan langit. Jadi bumi diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan langit. Kembali ke makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah air. Air yang berada di bawah arsy. Awalnya air ini menempel ke arsy, kemudian setelah itu terpisah. Dengan terciptanya air, maka tercipta pula zaman dan makan.
ya, zaman dan tempat. Dengan terciptanya air, maka tercipta pula perputaran massa dan juga tempat. Ya, kenapa? Karena zaman massa, ya, zaman massa, peredaran massa, perputaran massa itu didefinisikan oleh para ulama dengan makna muqaranatu makhluk bi makhluk, muqaranatu mutajaddidin bi mutajaddidin akhar. Membandingkan antara satu makhluk dengan makhluk yang lain. Dengan terciptanya air, ya, dengan terciptanya air, maka tercipta zaman dan tempat. Karena memang sudah otomatis sudah ada dua hal itu ya. Air itu Allah ciptakan berada pada faragh, berada pada suatu tempat. Faragh ini ya, faragh ini ruang kosong yang diisi oleh suatu benda. Ini ruang kosong yang diisi oleh suatu benda. Ini disebut dengan tempat. Ya, al-faragh alladhi yashghaluhul hajm. Ruang kosong yang diisi oleh suatu benda. Tempatnya gelas ini mana? Di ruang kosong ya yang dia tempati. Ruang kosong ini awalnya tidak ada. Karena ini adalah selain Allah. Maka pada azal ruang kosong ini tidak ada. Nah, dengan terciptanya air, maka Allah juga menciptakan ruang kosong yang diisi oleh air. Dengan terciptanya air, maka tercipta pula ruang kosong yang diisi oleh air. Nah, otomatis zaman ketika itu sudah dimulai, masa ketika itu sudah dimulai, dan tempat pada saat itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil yang dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa kana 'arshuhu 'alal ma, dan adalah arsy Allah. Arsy itu bukan singgasana, tempat bersemayamnya Allah ya. Alhamdulillah di aplikasi NO Online saya lihat terjemahan ayat-ayat mutasyabihat itu tidak mengikuti terjemahan mushaf yang dari Kemenak ya. Kalau di Quran terjemah begitu judulnya ya, Quran dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Kemenak, ketika mereka menerjemahkan Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, diartikan apa? Allah yang Maha Pengasih bersemayam di atas arsy. Ini dikritik oleh para ulama. Alhamdulillah ya, saya memberikan masukan dan juga beberapa orang teman memberikan masukan ke teman-teman yang mengelola NO Online ya, website NO Online dan juga aplikasi NO Online. Alhamdulillah terjemahan dari makna ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa di NO Online, di aplikasi NO Online itu diartikan dengan makna menguasai sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah di kitab-kitab tafsir. Alhamdulillah. Kemudian dalil yang kedua adalah sebagaimana yang tadi sudah kami sampaikan. Riwayat Ibnu Hibban. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Sahabat Abu Hurairah mengatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni idza ra'aituka tabat nafsi wa qarrat 'aini, fa anbi'ni 'an kulli syai'." Sesungguhnya aku, wahai Rasulullah, kata Abu Hurairah, apabila aku melihatmu, tabat nafsi wa qarrat 'aini, aku menjadi tentram, aku menjadi tenang. Ya, aku senang sekali ketika melihat engkau, wahai baginda Rasul. Fa anbi'ni 'an kulli syai', maka beritahulah kepadaku mengenai segala hal. Ya. Rasulullah kemudian mengatakan apa? Kullu syai'in khuliqa minal ma', segala sesuatu diciptakan dari air. Kemudian as-suddi al-kabir, ada seorang ulama namanya as-suddi ya. Dalnya ditasydid. Meriwayatkan dari beberapa orang putra para sahabat, mereka meriwayatkan dari ayah-ayah mereka yang merupakan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Rasulullah, mereka meriwayatkan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, Innallaha lam yakhluq syai'an mimma khalaqa qabla al-ma'. Innallaha lam yakhluq syai'an
mimma khalaqa qabla al-ma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan sesuatu, ya, tidak menciptakan sesuatu sebelum air. Sebelum ia menciptakan air. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan sesuatu sebelum ia menciptakan air. Ya, air yang berada di bawah arsy, ya. Air yang berada di bawah arsy. Air adalah makhluk yang pertama berdasarkan 3 hadis yang tadi kami sebutkan, juga berdasarkan ayat 30 dalam surat Al-Anbiya, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Hadis yang ketiga ini disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Halaman 9, juz 9 halaman 533. Apabila dikatakan, apabila ada yang protes, apabila ada yang menyanggah apa yang kami sampaikan, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabiru, khalaqahu Allahu min nurihi qabla al-asya." Bukankah ada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah bersabda kepada sahabat Jabir? Beliau bersabda kepada sahabat Jabir, "Wahai Jabir, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahaya atau nur nabimu, nur Muhammad. Allah menciptakannya dari cahayanya sebelum segala sesuatu." Bukankah Rasulullah bersabda seperti ini? Apa yang kita jawab? Yang pertama, hadis ini bertentangan dengan 3 hadis sahih yang telah kami sebutkan. Saya ulang, hadis ini, hadis yang masyhur ini bertentangan dengan ketiga hadis yang telah kami sebutkan di atas. Yang pertama adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, bertentangan dengan hadis riwayat Imam Al-Bukhari, wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Kemudian bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, kullu syai'in khuliqa minal ma'. Kemudian bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh As-Suddi Al-Kabir yang disebutkan di dalam kitab Fathul Bari oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, innallaha lam yakhluq syai'an mimma khalaqa qabla al-ma. Kemudian juga bertentangan dengan ayat wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Yang pertama itu. Yang kedua, jika hadis ini kemudian disebutkan rawahul Baihaqi, maka ini tidak benar. Ya, tidak benar. Tidak ada di dalam kitab-kitab hadis yang disusun oleh Al-Hafidh Al-Baihaqi hadis tersebut, ya, tidak ada, tidak ditemukan. Oleh karena itu penisbatan hadis ini ke kitab-kitab yang atau ke salah satu kitab yang dikarang atau disusun oleh Imam Al-Baihaqi tidaklah benar. Kemudian ada pula yang menisbatkan hadis ini ke Musannaf Abdur Razzaq, ke sebuah kitab yang bernama apa? Musannafu Abdur Razzaq. Musannaf Abdur Razzaq. Kalau kita teliti dengan seksama di dalam kitab ini, Musannaf Abdur Razzaq, ternyata tidak ada sama sekali, tidak ditemukan sama sekali hadis ini. Nah, jadi penisbatan hadis yang tadi, ya, lafat atau redaksi hadis yang kita sebutkan tadi, awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabir, khalaqahu Allahu min nurihi qabla al-asya, ke salah satu kitab karangan Abdur Razzaq yang berjudul Musannaf Abdur Razzaq, ini juga tidak benar karena di kitab itu tidak ditemukan hadis ini. Bahkan sebaliknya, yang ada di dalam tafsir Abdur Razzaq, ya, tafsir Imam Abdur Razzaq itu malah sebaliknya. Ya, malah sebaliknya. Yang ada yang disebutkan di kitab tafsirnya, ya. Jadi hadis tersebut dikatakan oleh sebagian orang diriwayatkan oleh Abdur Razzaq di kitab Musannafnya. Jika diteliti di kitab Musannaf, tidak ada. Yang ada, Imam Abdur Razzaq memiliki kitab lain, tafsir, ya, tafsir Abdur Razzaq itu malah keterangan yang sebaliknya. Beliau mengatakan di dalam tafsirnya dari Qatadah mengenai penjelasan firman Allah, wa kana arshuhu 'alal ma', surat Hud ayat 7.
Beliau mengatakan apa? Hadza bada'u khalqihi qabla an yakhluqas samawati wal arda. Hadza bada'u khalqihi, ini adalah permulaan makhluknya, kata beliau. Ini adalah permulaan makhluknya, yaitu air ya, dan arsy. Khalaqahu qabla an yakhluqas samawati wal arda. Allah menciptakannya, ya, menciptakan air sebelum ia menciptakan langit dan bumi. Jadi jelas, Imam Abdul Razzaq meyakini dan mengajarkan serta menulis di kitab tafsirnya ketika beliau menjelaskan ayat wa kana arshuhu 'alal ma, surat Hud ayat 7, apa yang beliau sampaikan sama dengan apa yang kami sampaikan. Kemudian Al-Hafidh As-Suyuti di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, Al-Hawi lil Fatawi, jilid 1 halaman 311, 313 sampai 313. Halaman 1 ya, jilid 1 halaman 311 dan 313. Beliau mengatakan laisa lahu isnadun yu'tamadu alaihi. Laisa lahu isnadun yu'tamadu alaihi. Hadis ini tidak memiliki sanad yang bisa dipedomani. Hadis ini tidak memiliki sanad yang bisa dipedomani. Oleh karena itu para ulama mengatakan hadis tersebut adalah maudhu'un makdzub, ya, jazman. Berarti hadis yang menyatakan bahwa makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Ini adalah maudhu', ya, menurut penilaian para pakar hadis, menurut penilaian para ulama hadis. Kemudian Al-Hafidh As-Suyuti juga mengatakan bahwa hadis ini la yathbut, ya, di dalam kitab lain. Syarah Jami' At-Tirmidzi, ya, Syarah Sunan At-Tirmidzi. Di Syarah At-Tirmidzi beliau menyatakan bahwa hadis ini la yathbut, ya, tidak sahih. Kemudian ada juga ulama pada masa sekarang, tapi beliau sudah meninggal, yang sudah mencapai derajat hafidh, ya. Hafidh ini di atas derajat muhaddits. Syekh Ahmad Ibnu Siddiq Al-Ghumari yang berasal dari Maroko. Beliau mengatakan bahwa hadis tersebut maudhu', palsu, ya, hadis palsu, hadis dusta. Sebagaimana beliau tegaskan di dalam kitab Al-Mughir 'alal ahaditsil mawdu'ati fil Jami'is Shaghir, halaman 52. Jadi hadis ini tidak ada satupun hafidh hadis, pakar hadis yang menilai hadis ini sebagai hadis yang sahih. Ya, tidak ada satupun ulama hadis yang menilai, yang memberikan penilaian sahih terhadap hadis ini. Oleh karena itu, karena yang berhak menilai sebuah hadis itu sebagai sahih atau tidak itu adalah para pakar hadis, para hafidh, orang-orang yang sudah mencapai derajat hafidh, maka kita mengikuti mereka, ya. Kita katakan bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan pedoman, pertama karena bertentangan dengan ayat 30 dalam surat Al-Anbiya, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Yang kedua karena bertentangan dengan 3 hadis yang kami sebutkan tadi, 3 hadis sahih yang kami sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga, tidak ada satupun ulama hadis kenamaan mu'tabar yang sudah mencapai derajat hafidh, ya, yang menilai hadis ini sebagai hadis yang sahih yang bisa dipedomani. Bahkan sebaliknya para ulama hadis menilai hadis ini sebagai hadis yang maudhu', sebagai hadis yang palsu. Ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh Al-Hafidh As-Suyuti. Wa khudhu haitsu hafidhun alaihi nas aw min musannafin bi jam'ihi yukhas. Ya, untuk menilai apakah sebuah hadis itu sahih apa tidak itu hanya bisa dilakukan dengan 2 cara. Hanya bisa dilakukan dengan salah satu dari 2 cara. Cara yang pertama adalah apabila ada seorang hafidh menilai bahwa hadis ini sahih, maka kita katakan hadis ini sahih. Cara yang kedua adalah dengan melihatnya di kitab-kitab hadis yang khusus dikarang oleh para hafidh hadis, para imam hadis, para pakar hadis,
ya, untuk ya dikarang dengan tujuan hanya untuk mengumpulkan dan menghimpun hadis-hadis yang sahih. Jadi ada beberapa kitab hadis itu yang disusun oleh penyusunnya, disusun oleh para pakar hadis. Tujuannya adalah untuk khusus menghimpun hadis-hadis sahih di dalam kitab ini. Jadi kalau ada kitab yang memang dikarang dan disusun oleh pengarangnya, dan pengarangnya menyatakan bahwa tidak menyebutkan di dalam hadis ini, tidak meriwayatkan di dalam hadis di dalam kitab ini kecuali hadis-hadis yang sahih, maka kita menyatakan bahwa hadis tertentu ya yang ada di dalam kitab hadis tersebut kita pastikan sahih karena apa? Disebutkan di dalam kitab atau musannaf yang khusus oleh pengarangnya, dihimpun di dalamnya kitab dihimpun di dalam kitab tersebut apa? Hadis-hadis yang sahih. Kemudian terakhir, hadirin sekalian, kita katakan bahwa sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah bertentangan antara satu dengan yang lain. Nah, sedangkan hadis ini, kalimat yang kedua, penggalan yang kedua di dalam hadis ini bertentangan dengan penggalan pertama di dalam hadis ini. Bagian kedua, redaksi hadis ini menyalahi bagian pertama yang disebutkan di dalam hadis maudhu' ini. Di dalam kalimat yang pertama, di dalam penggalan kalimat yang pertama yang disebutkan di dalam hadis, seakan-akan Rasulullah bersabda, awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika. Makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Nah, ini redaksi yang ada di penggalan pertama dalam hadis ini. Redaksi ini secara tegas menyatakan bahwa Nur Muhammad adalah makhluk yang pertama secara mutlak. Ya, tidak ada makhluk lain yang Allah ciptakan sebelum Nur Muhammad. Kemudian dalam penggalan kedua dalam hadis, seakan-akan Rasulullah bersabda apa? Khalaqahullahu min nurihi qablal asya. Allah menciptakan Nur Muhammad itu dari nurnya sebelum segala sesuatu. Nah ini kan bertentangan ini. Makhluk yang pertama itu sebenarnya Nur Muhammad yang disebutkan di dalam redaksi yang pertama, ataukah nurnya, ya, nurnya yang darinya Allah menciptakan Nur Muhammad yang disebutkan di penggalan hadis yang kedua. Nah ini kan bertentangan ya. Nah para ulama mengatakan ini atubira anna ma'na min nurihi ay nurun makhluqun lillahi ala anna al-idafata idafatul milki ila al-malik laysat idafata sifatin ila mausuf yakunul ma'na anna awwal al-makhluqati nurun khalaqahu Allah thumma khalaqa minhu nur Muhammad thumma khalaqa minhu nur Muhammad atau thumma khuliqa minhu nur Muhammad. Jadi jika diartikan ya, jika dianggap bahwa kata nurihi min nurihi dari cahayanya, min nurihi dari cahayanya adalah idhofah al-milk ilal malik. Idhofah kepemilikan, penyandaran kepemilikan, penyandaran sesuatu kepada pemiliknya, menyandarkan sesuatu kepada pemiliknya. Maka ini artinya apa? Pada penggalan yang pertama, seakan-akan Rasulullah menyatakan makhluk yang pertama adalah Nur Muhammad. Kemudian pada penggalan yang kedua disebutkan seolah-olah Rasulullah mengatakan Allah menciptakannya dari nurnya sebelum segala sesuatu. Nurnya ini kalau dianggap idhafatul milk ilal malik, ya, penyandaran sesuatu kepada pemiliknya, berarti nur ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang darinya Allah menciptakan Nur Muhammad. Nah, jadi yang makhluk pertama itu Nur Muhammad yang disebutkan di dalam penggalan hadis yang pertama, hadis maudhu' itu, ataukah nurnya yang darinya Allah menciptakan Nur Muhammad.
Nah, ini kan bertentangan antara redaksi yang pertama dengan redaksi yang kedua bertentangan. Redaksi hadis itu tidak mungkin saling bertentangan. Kalau ada hadis-hadis yang redaksinya rokik seperti ini, ada rokakatul lafal, lafadznya tidak sinkron ya antara satu bagian dengan bagian yang lain, maka ini juga adalah indikasi kuat bahwa hadis ini maudhu'. Kemudian ini utubirat al-idhafatu allati fi nurihi idhafatu sifati ilal mausuf fal baliyatu asyaddu wa akbar. Jika dinilai, jika dianggap bahwa idhafah tersebut adalah idhafah sifat kepada mausuf, penyandaran sifat kepada zat Allah yang disifati dengan sifat itu, maka ini lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Kenapa? Li'annahu yakunul ma'na anna sayyidana Muhammadan juz'un min sifatillah. Wa hadha itsbatul ba'diyyati lillah. Kufur kalau seperti itu ya. Jadi kalau min khalaqahullahu min nurihi, nur diidhafahkan kepada dhamir yang kembali kepada Allah, ini dianggap sebagai idhafah sifat kepada yang disifati, maka ini lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Artinya apa? Nur Muhammad itu berarti bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Nur Muhammad itu adalah ya bagian dari sifat Allah, dan ini kufur ini. Ucapan-ucapan seperti ini adalah kufur. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari al-ba'diyah wat tarkib wat tajazzu. Allah Maha suci dari ketersusunan. Allah Maha suci dari ketersusunan ya. Tidak mungkin ada sesuatu yang merupakan bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin, mustahil ada sesuatu yang ia ciptakan yang merupakan bagian dari sifatnya atau bagian dari zatnya. Wal'iyadzu billahi ta'ala. Dari sini dapat kita simpulkan, hadirin hadirat sekalian, bahwa makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah berdasarkan ayat tadi dan juga berdasarkan 3 hadis yang sahih tadi yang kami sebutkan adalah air, kemudian yang kedua adalah arasy, yang ketiga adalah al-qalamul a'la, yang keempat adalah al-lauhul mahfuz. Baru setelah itu Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan marafiqul ard, pelengkap-pelengkap bumi, gunung, laut, samudra, dan lain sebagainya. Kemudian Allah menciptakanlah langit. Kemudian Nur Muhammad bukanlah makhluk yang pertama. Kita yakini bahwa Nabi Muhammad adalah afdalul makhluqat. Kita yakini bahwa Nabi Muhammad adalah afdalul makhluqat. Meskipun kita tidak meyakininya sebagai awalul makhluqat, tetapi kita tetap meyakini bahwa beliau adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling utama. Karena ada sebagian orang yang menyatakan, kenapa engkau tidak meyakini bahwa Nur Muhammad adalah makhluk yang pertama? Engkau melecehkan Nabi Muhammad. Nah, kita tanya balik, iblis itu diciptakan lebih dulu mana dengan Nabi Adam alaihi salam? Lebih dulu iblis. Allah menciptakan iblis terlebih dahulu sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Karena Adam adalah jenis makhluk yang paling akhir yang ia ciptakan, yang diciptakan oleh Allah. Beliau manusia yang pertama, tetapi jenis makhluk yang paling akhir. Setelah Allah menciptakan jin, manusia, setelah Allah menciptakan jin, surga, neraka, dan lain sebagainya, jenis makhluk terakhir yang ia ciptakan adalah manusia. Manusia pertama yang diciptakan adalah Nabi Adam alaihi salam. Iblis diciptakan terlebih dahulu daripada Adam, tetapi Adam kita yakini jauh lebih mulia. Tidak ada makhluk yang lebih hina daripada iblis. Tidak ada makhluk yang lebih hina daripada iblis. Tidak ada yang lebih mulia daripada iblis. Iblis adalah makhluk yang paling dilaknat oleh Allah, diciptakan sebelum Allah menciptakan Adam, tetapi kita yakini bahwa Adam adalah makhluk yang lebih mulia daripada iblis. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Nabi Muhammad adalah rasul yang terakhir, tetapi beliau adalah rasul dan nabi yang paling mulia, paling utama. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang terakhir. Tetapi umat Nabi Muhammad alhamdulillah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khaira ummah, umat yang terbaik. Oleh karena itu, keutamaan itu bukan pada awaliyah,
ya, keutamaan itu pada sesuatu yang memang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang memiliki keutamaan. Bukan apakah ini diciptakan terlebih dahulu ataukah diciptakan kemudian. Itu bukan ukuran kemuliaan dan keutamaan makhluk ya. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.